banyak masalah. Butuh dukungan doa. Ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom. Dengan meeting ID 4883171824. Tim doa kami akan membantu Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 298 dengan tema Hukum Taurat versus Kasih Karunia. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 1 ayat 17 yang berbunyi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, perbandingan antara hukum Taurat dan kasih karunia adalah hal yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa perbedaan dan hubungan antara keduanya. Yang pertama, hukum Taurat. Hukum Taurat terdiri dari serangkaian perintah, larangan, dan tuntutan moral yang diberikan Allah kepada umat Israel melalui Musa. Hukum Taurat menetapkan standar moral yang tinggi, mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, etika, dan hubungan sosial. Hukum Taurat menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perintah Allah dan hukuman bagi pelanggaran hukum. Hukumannya adalah penghukuman di neraka. Hukum Taurat menunjukkan dosa manusia dan ketidakmampuan manusia untuk mematuhi hukum tersebut sepenuhnya. Jika diukur dari hukum Taurat, semua manusia pasti akan masuk neraka. Kedua, kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah dan belas kasihan Allah yang tidak pantas yang diberikan kepada manusia, terutama melalui Yesus Kristus. Kasih karunia menghapus dosa dan menyediakan jalan untuk keselamatan manusia tanpa mengharuskan mereka untuk memenuhi hukum secara sempurna. Kasih karunia menekankan pengampunan, kasih, dan anugerah Allah yang tidak tergantung pada prestasi manusia. Kasih karunia memungkinkan hubungan pribadi dengan Allah dan memungkinkan manusia untuk menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Apa hubungan antara keduanya? Dalam kekristenan, hubungan antara hukum Taurat dan kasih karunia adalah bahwa hukum menunjukkan dosa manusia dan kebutuhan akan penyelamatan. Sedangkan kasih karunia adalah cara Allah untuk memberikan keselamatan yang tidak bisa diperoleh melalui hukum. Kasih karunia tidak menghapus pentingnya etika atau moral, tetapi menggarisbawahi bahwa keselamatan tidak bergantung kepada kepatuhan sempurna terhadap hukum. Yesus Kristus dianggap sebagai pemenuhan hukum dan juga sebagai sumber kasih karunia yang memungkinkan manusia untuk mendekati Allah. Apa kesimpulannya? Hukum Taurat dan kasih karunia adalah dua aspek penting dalam ajaran Kristen. Hukum Taurat menunjukkan dosa manusia dan kepatuhan moral, sementara kasih karunia adalah anugerah Allah yang memberikan keselamatan melalui iman pada Kristus Yesus. Kasih karunia bukanlah penggantian hukum, tetapi pemenuhan dan pemulihan atas hukum. Jika Anda disuruh memilih, apakah pilihanmu? Hidup berdasarkan hukum Taurat atau hidup berdasarkan kasih karunia? Saya lebih memilih hidup berdasarkan kasih karunia yang diberikan Yesus Kristus, karena tidak ada seorang pun manusia dapat melakukan tuntutan hukum Taurat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami lewat pengorbanan di kayu salib, sehingga kami layak boleh bersama Engkau di sorga nantinya. Sedangkan kalau kami menuruti hukum Taurat, kami tidak sanggup dan mendapat hukuman. Terima kasih untuk semua usahamu menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.